Salam sejahtera untuk Anda semua yang mendengarkan video singkat ini. Ini merupakan video berseri mengenai sejarah gereja. Saya berdoa kiranya Anda mendengarkan video ini dalam keadaan baik dan sehat. Dalam bahasa Indonesia ada pepatah yang mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan menuju kemerdekaan. Nah, ketika kita berbicara tentang sejarah gereja, hal ini juga berlaku, bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang tidak melupakan sejarah. Ada sebuah visi yang jauh ke depan, yang harus dicapai oleh gereja. Tetapi gereja harus juga melihat ke belakang, apa yang sudah dilakukan oleh gereja. Pernahkah Anda mendengar nama seperti John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Theodore J. Frelinghuysen, dan William Tenet? Apakah Anda pernah mendengar istilah Great Awakening? Saudaraku yang terkasih, kisah tentang sejarah gereja sangat menarik karena membicarakan episode-episode paling dramatik dalam sejarah kekristenan. Bagi orang percaya, umat Kristen, kisah-kisah ini memiliki nilai pengajaran dan memberikan sebuah pengertian yang sangat mendalam, di mana orang-orang Kristen menganggap sejarah gereja sebagai warisan yang harus diajarkan kepada anak-anak generasi mendatang. Kita bisa mengingat bahwa pada abad ke-18, perkembangan deisme dan rasionalisme sudah merebak sampai ke Inggris, dan bahkan merusak kehidupan keagamaan gereja-gereja di negara tersebut. Deisme dan rasionalisme juga menginginkan kehidupan gereja di Amerika, sehingga sempat membuat mereka tertidur lelap. Pada abad ke-18, kehidupan kekristenan di Amerika berada pada tingkat yang paling rendah. Kaum Puritan yang mendirikan koloni-koloni di New England adalah orang-orang yang memiliki kehidupan agama yang dalam keyakinan mereka sangat kuat. Tetapi faktanya, anak cucu mereka pada masa ini telah kehilangan hampir seluruh semangat kerohanian mereka. Selanjutnya, perubahan yang besar terjadi pada kehidupan religius di koloni-koloni tersebut. Inilah yang dikenal dengan perubahan kebangunan besar, atau yang kita kenal dengan istilah Great Awakening. Serangkaian kebangunan rohani terjadi di berbagai tempat. Di Amerika, di mana gerakan metodis di Inggris pada waktu yang bersamaan juga sedang terjadi. Keduanya saudara memiliki latar belakang pengaruh dari kelompok Moravian dan Pietisme Jerman, di mana Spener dan Franke merupakan pemimpin-pemimpin mereka. Universitas Halle menjadi pusat gerakan metodis di Inggris dan kebangunan besar di Amerika, di mana George Whitefield bisa memberikan dan menjadi seorang pengkhotbah yang membawa dampak perubahan besar. Siapakah tokoh-tokoh di balik kebangunan besar yang terjadi pada abad ke-18 di Amerika dan Inggris ini? Kita mengenal dengan seorang yang bernama Theodore J. Frelinghuysen, seorang Jerman yang berada di bawah pengaruh Pietisme. Dia tiba di Amerika pada tahun 1720 dan menjadi pendeta di beberapa gereja reform Belanda di perbatasan daerah New Jersey, di lembah sungai Raritan. Frelinghuysen adalah seorang pengkhotbah yang memiliki kecakapan yang sangat luar biasa, di mana dalam khotbah-khotbahnya dia memberikan penekanan kepada perlunya pertobatan dan kehidupan rohani. Khotbahnya juga dikenal dengan tegas dan keras, sehingga memberikan dampak yang besar bagi orang yang mendengarkan. Banyak anggota baru bertambah di dalam gerejanya. Bahkan gereja-gereja lain yang mendengar tentang perubahan yang luar biasa yang dihasilkan oleh khotbah-khotbahnya meminta dia untuk berkhotbah di gereja mereka. Dengan cara inilah kebangunan rohani tersebar sampai melewati lembah Raritan.
William Tennant. Dia adalah seorang pendeta gereja Presbyterian di Neshaminy, Pennsylvania. Dia punya 4 orang putra yang bernama Gilbert, William Jr., John, dan Charles. Gilbert, putra tertuanya, telah dididiknya untuk melayani dan membangun rumah kayu di sebuah pojok halaman yang luas untuk digunakan sebagai sekolah. Inilah yang dikenal dengan nama Law College, di mana dia mendidik ketiga putranya yang lain yang lebih muda selama 15 tahun dan anak-anak muda yang lain untuk siap di dalam pelayanan. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya dengan sangat cermat, termasuk pelajaran bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan pelajaran tentang logika dan teologi. Dia menggerakkan semua orang muda dengan semangat Injil yang sangat kuat. Dan keempat anak lelakinya telah menjadi pendeta-pendeta di gereja Presbyterian dan mewarisi semangat ayahnya yang luar biasa. Tidak secara kebetulan bahwa ketika William Tennant membuka sekolahnya yang dikenal dengan Law College, Theodor Fredringhausen ternyata telah menjadi pendeta di gereja Presbyterian yang dekat dengan sekolah tersebut. Sehingga dia mengizinkan William Tennant untuk melayani di beberapa gereja Reform Belanda di tempat tersebut. Tentu saja William Tennant menggunakan bahasa Inggris dan beberapa anggota gereja Reform Belanda ternyata keberatan akan hal tersebut. Namun melalui khotbah Injil yang sangat kuat yang disampaikan oleh Tennant dan para lulusan Law College, pada waktu itu kebangunan rohani berlangsung seperti hutan yang terbakar di antara orang-orang Presbyterian dari Long Island sampai ke Virginia. Nama Jonathan Edwards memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan kebangunan besar ini, Great Awakening di New England. Dalam banyak hal, Jonathan Edwards merupakan tokoh intelektual yang sangat terkenal di daerah Amerika dan merupakan salah satu pemikir terbesar Amerika yang pernah hidup. Edward lahir pada tahun 1703 di East Windsor, Connecticut, tempat ayahnya menjadi pendeta gereja kongregasional. Dia lulus dari University Yale. Dia adalah seorang lulusan dari Yale University pada usia yang masih sangat muda, yaitu 17 tahun. Dan setelah beberapa tahun dia melanjutkan studinya, dia berkhotbah dan mengajar. Dia menjadi pendeta kongregasional di Northampton di Massachusetts. Gereja itu pada masa Jonathan Edwards berada dalam kematian rohani. Pada bulan Desember tahun 1737, Edwards menyampaikan serangkaian khotbah tentang pembenaran. Khotbah-khotbah ini ditujukan untuk melawan kecenderungan ke arah Arminianisme yang sedang berkembang di New England. Dengan jelas pendeta muda ini menggambarkan bagaimana Tuhan murka dan memaksa orang-orang berdosa agar melepaskan diri dari murka Tuhan tersebut. Apa yang terjadi? Perubahan besar ternyata telah melanda gereja tersebut dan kota Northampton. Pada satu musim semi dan musim panas berikutnya, kota itu tampak dipenuhi oleh orang-orang yang memberikan diri untuk kehidupan yang kekal. Selama tahun pertama kebangunan rohani tersebut, lebih dari 300 orang mengakui pertobatannya kepada Tuhan. Dan dalam beberapa tahun berikutnya, kebangunan rohani juga terjadi secara terpisah di berbagai daerah di New England. Sehingga pada tahun 1740, gerakan kebangunan rohani telah menjadi umum di seluruh New England. Pertobatan massal pun terjadi. Dari 300.000 penduduk pada masa itu, 25.000 sampai 50.000 anggota baru bertambah di gereja-gereja yang ada. Tidak hanya itu saja saudara-saudara, karakter dan sifat orang-orang New England juga berubah meningkat ke taraf yang lebih baik. Kebangunan rohani tersebut diikuti oleh manifestasi yang kuat, baik dalam hal emosional maupun dalam hal fisik. Banyak pria dan wanita yang rebah ketika Jonathan Edwards berkhotbah. Pada tahun 1741, di bulan Juli ketika dia berkhotbah di Enfield, Connecticut,
di mana inti khotbahnya adalah orang-orang berdosa dalam tangan Tuhan yang murka. Ini merupakan khotbahnya yang terkenal, Sinners in the Hands of an Angry God. Pada waktu itu dia harus menghentikan dan meminta supaya orang-orang yang mendengarkannya dapat tenang karena tangisan yang keras. Luar biasa. Tokoh kebangunan rohani pada abad ke-18 yang lainnya adalah George Whitefield. Dia adalah seorang berkebangsaan Inggris yang lahir pada Desember 1714 di Gloucester. Ayahnya adalah seorang penjaga kedai minuman dan dia bertumbuh dalam kemiskinan di tengah-tengah suasana moralitas yang sangat rendah. Tetapi di Gloucester ada sebuah sekolah yang diberikan pemerintah sebagai bantuan. George yang masih muda menjadi murid di sekolah tersebut dan mempersiapkan diri pada tahun 1733 untuk masuk ke Oxford University. Setelah mengalami sakit yang serius, dia pun bertobat pada tahun 1736 dan dia ditahbiskan menjadi pendeta di sebuah gereja episkopal Inggris. Apa yang dilakukan oleh George Whitefield yang paling besar bukanlah di Inggris, melainkan di Amerika. Dari tahun 1738 sampai tahun 1770, dia sudah mengadakan perjalanan 7 kali untuk memberitakan Injil ke Amerika. Dimanapun George Whitefield berkhotbah, orang dalam jumlah yang sangat besar datang untuk mendengarkannya. Dia berbicara terkadang kepada 20.000 orang sekaligus dalam sebuah kampanye penginjilannya. Dengan karunia kefasihan berbicara yang luar biasa, George Whitefield telah menjadi pengkhotbah terbesar pada abad ke-18. Melalui khotbahnya, puluhan ribu orang bertobat dan ada banyak kehidupan rohani yang terbangun, meningkat sangat cepat. George Whitefield meninggal pada tanggal 30 September tahun 1770 di Newburyport, Massachusetts, di mana dia dikuburkan di bawah mimbar di Old South Presbyterian Church. Saudaraku yang terkasih, memang sangat disayangkan. Setelah memasuki tahun 1744, gereja yang didirikan oleh Jonathan Edwards maupun kebangunan rohani yang di Inggris perlahan-lahan pada akhirnya menurun. Dan tidak ada pertobatan yang sejati ditemukan dari orang-orang Kristen di sana. Ketika kebangunan rohani berangsur-angsur hilang, tentu saja hal ini disebabkan karena adanya perpecahan di dalam gereja. Benar sekali, pendeta-pendeta kongregasional di New England dan pendeta-pendeta reform yang ada di New York terpecah menurut selera mereka masing-masing. Beberapa orang ada yang mendukungnya, sedangkan yang lain menentangnya. Gereja Presbyterian pun terpecah oleh karena beberapa masalah, meskipun pada akhirnya mereka bersatu kembali. Kebangunan besar juga menghasilkan perkembangan teologi di New England, yang pada akhirnya menyebabkan sangat melemahnya Calvinisme historis di antara kaum kongregasional, kaum reform, dan kaum Presbyterian. Hal ini disebabkan pada saat yang sama, kecenderungan liberal sudah mulai memperlihatkan dirinya, terutama di gereja-gereja Boston dan sekitarnya. Pada awal abad ke-19, pada akhirnya membentuk gereja-gereja Unitarian. Apa yang bisa kita pelajari dari kebangunan besar yang terjadi di abad yang ke-18? Kebangunan besar secara rohani dengan kuat sangat membantu perkembangan revivalisme yang sudah terjadi dan yang menjadi ciri khas dari kehidupan gereja. Kita melihat bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang tertentu. Dan saya percaya juga Anda yang mendengarkan video ini, Allah punya rencana yang besar untuk sebuah kebangunan rohani yang besar yang dimulai dari hidup Anda sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan Indonesia ini. Demikian sejarah gereja tentang Great Awakening pada abad yang ke-18. Kiranya saudara yang mendengarkan video ini diberkati Tuhan. Terima kasih sudah menonton, dan saya berdoa kiranya dapat menjadi berkat. Jikalau saudara diberkati, saudara boleh menekan tanda subscribe
tanda like, memberikan komentar di kolom komentar, dan jikalau saudara terbuka hati, saudara bisa membagikannya kepada teman-teman, keluarga yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.